satu sektor wisata alam yang ada di Kota Batu, Jawa Timur, yaitu Coban Putri. Yuk ikuti perjalanan kami. Informasi pertama yang akan kami bagikan yaitu terkait profil wisata dari Coban Putri. Yuk disimak baik-baik teman-teman. Coban Putri merupakan salah satu wisata alam yang terletak di Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Coban Putri dikelola oleh pihak perhutani setempat dan tergolong sebagai tempat wisata baru. Hal tersebut dikarenakan fasilitas yang disediakan di Coban Putri ini masih sedikit dan belum optimal. Objek wisata utama yang ada di Coban Putri ini adalah air terjun yang memiliki tinggi kurang lebih 20 meter yang dipadukan dengan pemandangan hijau di sekitarnya, serta suhu udara yang tergolong sejuk sehingga hal ini dapat menjadi salah satu daya tarik wisata di Coban Putri. Selain air terjun, pengunjung juga dapat menikmati beberapa spot andalan yang disediakan di kawasan Coban Putri, seperti wahana flying fox, wahana off-road, dan area camping yang cocok bagi kalangan muda untuk menghabiskan waktu liburan dengan cara yang berbeda. Harga tiket masuk yang ditawarkan tergolong cukup murah sekali teman-teman dan ramah di kantong wisatawan, yaitu 10.000 dengan biaya parkir seharga 3.000. Pengunjung sudah dapat menikmati kawasan Coban Putri dengan tenang karena keamanannya cukup terjamin sehingga tidak menimbulkan rasa khawatir bagi pengunjung. Informasi kedua yaitu mengenai sarana dan prasarana yang ada di Coban Putri. Dari awal didirikannya tempat wisata ini sampai dengan sekarang, Coban Putri terus mengalami perkembangan dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wisatawan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya fasilitas yang ditawarkan oleh pihak pengelola Coban Putri. Beberapa fasilitas yang disediakan oleh Coban Putri yaitu seperti taman dan kolam ikan, di mana kedua fasilitas tersebut berfungsi untuk mempercantik suasana sekitar Coban Putri. Selain itu, terdapat fasilitas lain seperti area bermain anak. Area ini dapat dimanfaatkan oleh wisatawan yang membawa anak kecil untuk bisa bermain dengan lingkungan yang lebih safety dan kids friendly, yang tentunya dapat membuat anak senang. Wisata Coban Putri sudah dilengkapi dengan area camping ground. Selain area berkemah, terdapat juga wahana yang memacu adrenalin dengan bermain outbound dan juga flying fox. Untuk fasilitas umum lainnya, terdapat juga tempat parkir yang cukup luas, musola, toilet, kamar mandi, kantin, pos medis, dan spot foto menarik berupa gardu pandang. Informasi ketiga yaitu mengenai CHSE yang ada di Coban Putri. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih CHSE itu apa? CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada cleanliness kebersihan, health kesehatan, safety keamanan, dan juga environment sustainability atau kelestarian lingkungan yang dinaungi dan disusun oleh Kemenparekraf. Kemenparekraf menggencarkan protokol kesehatan CHSE agar dapat diimplementasikan oleh badan usaha masyarakat. Program ini akan dilaksanakan dengan pemberian sertifikasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini akan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan hingga meningkatkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing. Selain itu, wisatawan dan masyarakat pun dapat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan CHSE. Nah, yuk kita bahas mengenai CHSE di kawasan Coban Putri. Aspek pertama yaitu cleanliness. Pada aspek kebersihan dapat diartikan secara umum pelaku usaha harus memastikan kebersihan pada tempat usahanya, seperti ketersediaan sabun cuci tangan atau hand sanitizer untuk pengunjung. Berdasarkan dari pengamatan dan juga dokumentasi dalam video, terlihat jika kawasan wisata Coban Putri memiliki aspek kebersihan yang cukup baik.
Selain itu, dapat kita lihat sendiri jika banyak juga disediakan tempat sampah yang dapat digunakan pengunjung. Beberapa tempat sampah tersebut juga dibedakan menjadi sampah organik dan juga non-organik. Aspek kedua, healthy atau kesehatan. Dalam aspek ini dapat diartikan kesiapsiagaan pengelola wisata dalam menjaga kesehatan di area wisata. Pengelola wisata perlu menjaga kesehatan baik para pekerja maupun pengunjung. Mulai dari pengecekan suhu tubuh, pemakaian masker, hingga menerapkan pembatasan sosial dengan pengaturan jarak serta meminimalisir kerumunan. Pada wisata Coban Putri tidak ditemukannya adanya pengecekan suhu, namun pengelola wisata memberikan himbauan untuk menjaga jarak dan tetap menggunakan masker ketika di kawasan wisata Coban Putri. Aspek ketiga, safety atau keamanan. Aspek ini mencakup kesiapan tata cara penyelamatan diri dari bencana, titik kumpul bencana, serta jalur evakuasi dan tersedianya kotak P3K serta alat pemadam kebakaran. Selain itu, pihak pengelola wajib memiliki media serta wajib memastikan peralatan elektronik berada dalam keadaan mati sebelum meninggalkan sebuah ruangan. Berdasarkan pengamatan kelompok kami, di Coban Putri terdapat pos medis yang disertai dengan pemadam kebakaran. Namun, jalur evakuasi dan titik kumpul bencana belum dapat ditemukan di kawasan wisata ini. Aspek keempat, environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Aspek ini mencakup pemantauan dan evaluasi penerapan panduan serta SOP pelaksanakan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan juga kelestarian lingkungan. Berdasarkan pengamatan kelompok kami, pihak pengelola Coban Putri sudah menggunakan peralatan serta bahan ramah lingkungan, memanfaatkan sumber energi dengan efisien, mengelola limbah serta sampah dengan sehat, tuntas, serta ramah lingkungan, dan memastikan keadaan lingkungan sekitar nyaman dan asri. Itu merupakan CHSE dari kawasan wisata Coban Putri ya teman-teman. Informasi terakhir nih mengenai strategi keberlanjutan sektor wisata yang ada di kawasan Coban Putri. Yang pertama, mengembangkan sarana dan prasarana seperti spot foto yang menarik dan sedang trending. Yang kedua, melakukan perbaikan jalan di sekitar tempat wisata agar lebih mudah dalam aksesibilitasnya. Yang ketiga, melakukan promosi melalui media sosial. Yang keempat, mempoles tempat wisata menjadi lebih baik dengan membangun sarana bagi para wisatawan. Yang kelima, lebih menjalin ikatan dengan masyarakat sekitar agar ikut andil dalam mempromosikan ataupun mengelola agar ekonomi tempat wisata tetap hijau. Yang keenam, membuat struktur pengorganisasian tempat wisata dengan membuka lowongan staf dari warga sekitar. Yang terakhir yaitu menggiatkan event pelestarian lingkungan yang ada di kawasan wisata Coban Putri. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan informasi-informasi seputar kawasan wisata alam Coban Putri. Kalau kalian tertarik dan berminat berwisata dengan suasana yang berbeda dan ramah di kantong, yuk datang ke Coban Putri. Kita tunggu ya. Terima kasih. Dadah.